Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marin Adinata dan rekan saya Sofia Helena Putri. Maisa Putra Samudra. Ikut beberapa penjelasan dari kita. Di sini ada pengertian secara luas dari pengembangan produk, yaitu proses yang melibatkan identifikasi, perancangan, pembuatan, pengujian, dan peluncuran produk baru atau perbaikan pada produk yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Adanya pengembangan produk dilatar belakangi dari suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar serta pelanggan. Dalam bab ini kita akan belajar konsep, langkah-langkah dan strategi yang terlibat dalam pengembangan produk. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam pengembangan produk. Yang pertama dari riset pasar. Riset pasar adalah langkah awal dalam pengembangan produk untuk melakukan riset pasar, memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan serta menganalisis tren pasar yang relevan. Kemudian ada analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan pelanggan berdasarkan hasil riset pasar, identifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin dipecahkan oleh produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada. Yang ketiga ada perencanaan produk. Perencanaan produk seperti membuat proses produk berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan yang melibatkan desain produk, spesifikasi teknis, dan rencana pengembangan. Yang keempat ada pengembangan prototipe. Pengembangan prototipe ini seperti membuat produk untuk pengujian dan evaluasi. Iterasi prototipe dilakukan berulang kali untuk memperbaiki dan meningkatkan desain produk. Yang kelima ada pengujian dan evaluasi. Pengujian dan evaluasi dilakukan pengujian produk untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang baik. Kemudian ada produksi. Produksi setelah produk disetujui, produk dapat diproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian ada pemasaran dan peluncuran. Pemasaran dan peluncuran ini seperti merencanakan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk kepada pasar. Ini melibatkan penetapan harga, promosi, dan distribusi produk. Berikut ada 4 strategi pengembangan produk. Yang pertama ada inovasi produk. Fokus pada inovasi produk untuk menciptakan produk yang unik dan membedakan dari pesaing. Yang kedua ada pengembangan produk berkelanjutan, yaitu terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru. Yang ketiga adalah pendekatan berbasis pelanggan, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai fokus utama dalam pengembangan produk. Dan yang terakhir ada kemitraan dan kolaborasi, yaitu bermitra dengan pihak lain seperti produsen, pemasok, atau perusahaan teknologi untuk mempercepat proses pengembangan produk dan mengakses sumber daya tambahan. Tapi manajemen risiko dalam pengembangan produk. Yang pertama, analisis risiko, yaitu identifikasi potensi risiko yang terkait dengan pengembangan produk seperti risiko teknis, finansial, atau pasar. Yang kedua, pengendalian risiko, mengimplementasikan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko seperti pengujian prototipe, survei pasar, atau inventarisasi produk. Yang ketiga adalah evaluasi risiko secara berkala, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap risiko yang terkait dengan pengembangan produk dan mengadaptasi strategi pengembangan sesuai kebutuhan. Lalu kesimpulannya adalah pengembangan produk adalah proses yang kompleks namun penting dalam menciptakan produk yang sukses dan memuaskan pelanggan. Dengan memahami langkah-langkah strategis dan manajemen risiko yang terlibat, perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan produk dan menggunakan yang besar.
Sekian beberapa penjelasan dari Bapak kami. Sekiranya ada kekurangan dalam pemberian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.